Saya bicara 3 bahasa, kata gadis muda dengan tangan terborgol itu. Hakim Sentosa tertawa terbahak-bahak. Tentu dan saya seorang poliglot, ejeknya di depan seluruh hadirin pengadilan. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, tawanya membekeku. Ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan belum pernah seramai ini. Setiap kursi terisi orang-orang berdiri bersandar di dinding. Jurnalis dengan kamera mati menunggu momen yang tepat untuk meliput berita hari itu. Gumam, kolektif menciptakan simfoni antisipasi yang membuat pendingin ruangan di gedung pengadilan tua itu bergetar. Kirana Wibowo berjalan menuju mimbar dengan tangan terborgol. Langkahnya bergema dalam keheningan mendadak ketika Aju dan Hadi berteriak, "Berdiri, sidang dimulai." Semua orang berdiri ketika Hakim Agung Bima Sentosa memasuki ruangan dari pintu samping membawa tumpukan dokumen yang berantakan. Dia adalah pria bertubuh tegap dengan rambut abu-abu yang disisir rapi ke belakang dan ekspresi wajah yang hanya bisa diukir oleh tahun-tahun menjatuhkan hukuman atas kehidupan orang lain. Campuran kebosanan, superioritas, dan sesekali cibiran, silakan duduk. Perintah Sentosa menjatuhkan dokumen-dokumen itu ke mejanya dengan bunyi keras yang mengejutkan beberapa orang yang hadir. Kirana tetap berdiri di antara 2 petugas dengan Bu Ratna Sari, pembela umumnya di sisi kirinya. Bu Ratna adalah seorang wanita paruh baya yang memikul beban terlalu banyak kasus dan terlalu sedikit anggaran. Dia memiliki kantung mata yang tebal dan getaran yang hampir tidak terlihat di tangannya. Tanda kelebihan kafein dan kurang tidur. Kasus nomor Kapak B Tuafung Tuapats. Sekretaris Pengadilan mengumumkan negara melawan Kirana Wibowo dengan dakwaan penipuan digital, peniruan identitas, dan penipuan yang diperparah. Gumaman kembali ke ruangan seperti gelombang. Kirana merasakan ratusan mata tertuju padanya, menghakiminya bahkan sebelum bukti apapun disajikan. Dia tahu perasaan itu. Dia merasakannya sepanjang hidupnya. Jaksa Agung Reza Hidayat bangkit dengan gerakan teatrikal menyesuaikan dasinya seolah-olah dia adalah seorang aktor di malam pembukaan sebuah drama. Dia adalah pria kurus berwajah tajam yang berbicara dengan aksen kelas atas yang segera menetapkan hierarki di ruangan manapun. Yang Mulia Hakim Jaksa Reza memulai dengan suara bergema. Kami memiliki di hadapan kami seorang wanita muda yang telah melakukan salah satu penipuan paling rumit yang pernah dilihat pengadilan ini. Selama berbulan-bulan, Nona Wibowo menyamar sebagai penerjemah bersertifikat, menawarkan layanan kepada perusahaan multinasional, institusi pendidikan, dan bahkan badan pemerintah. Dia berhenti sejenak secara dramatis, berjalan perlahan di depan juri. Dia menagih ribuan dolar untuk terjemahan yang konon dia lakukan dalam silo bahasa yang berbeda. Silos yang mulia. Tetapi kenyataannya adalah wanita muda ini nyaris tidak menyelesaikan pendidikan menengah dan tidak memiliki sertifikasi, gelar, atau kredensial apapun yang mendukung kemampuan linguistiknya yang diklaim. Jaksa Reza berbalik ke arah Kirana dengan senyum yang dimaksudkan untuk terlihat simpatik, tetapi menyiratkan tension. Kami memahami bahwa kebutuhan ekonomi dapat mendorong orang untuk membuat pilihan yang salah, tetapi penipuan tetaplah penipuan. Terlepas dari keadaan, Kirana mengepalkan tinjunya di dalam borgol. Setiap kata jaksa terasa seperti palu yang menghantam harga dirinya. Bukan arena itu benar, tetapi karena tidak ada yang tampak tertarik untuk mendengarkan sisinya. Hakim Sentosa membolak-balik dokumen dengan ekspresi bosan. Seolah-olah ini hanyalah kasus lain dalam daftar tanggung jawab yudisialnya yang tak ada habisnya. Dia menguap tanpa repot-repot menutup mulutnya. Apakah ada yang ingin disampaikan pembela sebelum kita melanjutkan? Tanyanya dengan nada datar, bahkan tanpa mengangkat pandangannya dari kertas. Bu Ratna berdeham, tangannya gemetar saat memegang buku catatannya yang lusuh. Yang Mulia, klien saya mempertahankan kepolosannya. Dakwaan yang diajukan didasarkan pada kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi dengan klien. Nona Wibowo bersedia untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang diaklaim. Membuktikan Hakim Sentosa akhirnya mendongak alisnya melengkung dengan minat mengejek. Dan bagaimana tepatnya Anda berencana membuktikan bahwa dia berbicara 2 bahasa? Apakah dia akan menyanyikan lagu untuk kita di setiap bahasa? Beberapa tawa gugup muncul dari publik. Hakim tersenyum puas dengan humornya sendiri. Yang Mulia, segala hormat, Bu Ratna mencoba melanjutkan, tetapi Sentosa memotongnya dengan lambaian tangan. Nona Ratna, saya telah meninjau kasus ini. Klien Anda berusia 20 tahun. Dia tumbuh di lingkungan berpenghasilan rendah dan menurut catatan bekerja membersihkan kantor sebelum bisnis penerjemahan yang diklaim ini. Dia menatap langsung ke Kirana. Tidak ada catatan pendidikan tinggi, tidak ada sertifikasi internasional, tidak ada yang menunjukkan bahwa wanita muda ini bisa berbicara bahkan 3 bahasa, apalagi 3.
Saat itulah Kirana mengangkat kepalanya. Matanya yang selama ini tertuju ke lantai bertemu langsung dengan mata hakim. Ada api dalam tatapan itu. Ada tahun-tahun penghinaan diremehkan menjadi tak terlihat. Mohon izin untuk berbicara yang mulia, katanya dengan suara yang jelas dan tegas. Hakim Sentosa menatapnya dengan terkejut. Sebagian besar terdakwa tetap diam selama sidang pendahuluan membiarkan pengacara mereka berbicara untuk mereka. Tetapi ada sesuatu dalam cara gadis muda ini menatapnya yang menyebabkan campuran iritasi dan rasa ingin tahu. Apakah Anda memiliki sesuatu yang relevan untuk ditambahkan ke kasus ini? Tanyanya dengan senada skeptis. Saya bicara sabahasa. Kirana mengucapkan setiap kata dengan kejernihan kristal tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Dan saya bisa membuktikannya di sini sekarang, jika Yang Mulia mengizinkannya. Keheningan yang terjadi begitu dalam, sehingga suara dengungan lampu neon di langit-langit bisa terdengar. Semua yang hadir mencondongkan tubuh ke depan seolah alam semesta menahan napas, dan kemudian Hakim Agung Bima Sentosa melakukan sesuatu yang tidak ada yang menduga. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Itu bukan tawa yang sopan atau tertahan. Itu adalah tawa yang keras hampir histeris, yang membuat tubuhnya yang gempal bergetar di kursi mimbar. Ini luar biasa. Serunya di antara tawa menyeka air mata dari matanya dengan sapu tangan. Terdakwa ingin membuktikan kepada kita bahwa dia berbicara bahasa di sini, di pengadilan saya. Tawa lain bergabung dengan tawa hakim. Jaksa Reza tersenyum lebar, menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Beberapa anggota publik tertawa terbahak-bahak. Yang lain membisikkan komentar mengejek. Nona Wibowo Sentosa berhasil mengendalikan tawannya cukup untuk berbicara. Meskipun suaranya masih bergetar karena geli, saya menghargai kreativitas Anda. Tetapi ini adalah pengadilan, bukan acara pencarian bakat. Kita tidak akan membuang waktu pengadilan dengan pertunjukan sirkus. Apakah keadilan tampak seperti sirkus bagi Anda? Suara Kirana memotong udara seperti pisau. Tawa hakim langsung membeku. Matanya menyipit dan untuk sesaat keheningan berbahaya memenuhi ruangan. Maaf, suaranya turun menjadi nada mengancam. Kirana melangkah maju mengabaikan tarikan peringatan yang diberikan Bu Ratna di lengannya. Dengan segala hormat yang mulia, Anda baru saja menertawakan saya tanpa mendengarkan saya. Anda telah menghakimi saya tanpa mengizinkan saya menyajikan pembelaan saya. Jika itu bukan sirkus, saya tidak tahu apa itu. Ajuan Hadi melangkah maju, siap untuk campur tangan jika situasinya memanas. Tetapi hakim mengangkat tangan untuk menghentikannya. Sentosa mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di atas meja. Anda punya nyali, Nona Wibowo. Saya akui itu. Tetapi nyali tidak akan menyelamatkan Anda dari bukti yang memberatkan Anda. Bukti berbohong? Jawab Kirana. Atau lebih tepatnya, orang-orang yang menafsirkannya seberbohong karena mereka tidak pernah repot-repot memverifikasi apakah saya benar-benar bisa aksen apa yang saya katakan dan mengapa kami harus melakukan itu? Jaksa Reza menyela dari kursinya. Mengapa negara harus menghabiskan sumber daya untuk memverifikasi klaim fantastis dari seseorang yang jelas-jelas mencoba menghindari konsekuensi dari tindakannya? Karena itu adalah kewajiban Anda. Kirana berbalik ke jaksa, suaranya menguat. Kewajiban Anda adalah mencari kebenaran, bukan berasumsi bersalah berdasarkan seprasangka. Tertib. Hakim Sentosa memukul palunya ke meja. Nona Wibowo, Anda berada di wilayah berbahaya. Saya sarankan Anda diam sebelum saya menuduh Anda menghina pengadilan. Kirana menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang sehingga dia pikir semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Tapi dia tidak akan mundur. Tidak, dia telah mundur sepanjang hidupnya. Yang mulia, Bu Ratna bergegas menyela. Suaranya bergetar tetapi tegas. Saya secara resmi meminta agar klien saya diizin untuk menunjukkan kemampuan linguistiknya. Jika dia bisa membuktikan bahwa dia berbicara bahasa yang dia klaim, itu akan secara fundamental mengubah sifat kasus ini. Sentosa menatapnya dengan campuran ketidakpercayaan dan kekesalan. Nona Ratna, apakah Anda benar-benar menyarankan agar kita mengubah pengadilan ini menjadi ujian bahasa? Saya menyarankan agar kita memberi klien saya kesempatan untuk membela dirinya dengan benar. Jawab Bu Ratna menemukan cadangan keberanian yang dia tidak tahu dia miliki. Bukankah itu yang diwakili oleh keadilan? Hakim bersandar di kursinya yang berderit di bawah bebannya. Dia menatap Kirana untuk waktu yang lama. Matanya mengevaluasinya, seolah-olah dia adalah teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Ada sesuatu tentang gadis muda ini yang membuatnya gelisah. Bukan hanya keberaniannya, itu adalah kepastian mutlak di matanya. Baiklah, katanya akhirnya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Saya akan memberinya kesempatan untuk mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Tetapi ketika dia gagal dan dia akan gagal,
Saya akan menambahkan dakwaan penghinaan pengadilan dan menghalangi keadilan ke daftar masalah hukumnya yang sudah cukup besar. Dia berbalik ke sekretarisnya. Hubungi Departemen Bahasa Universitas Indonesia. Saya perlu mereka mengirim talok profesor, satu spesialis di masing-masing bahasa yang diklaim Nona Wibowo. Kirana merasakan sengatan listrik mengalir di tubuhnya. Akhirnya dia akan mendapatkan kesempatannya. Akhirnya seseorang akan mendengarkannya. Nona Wibowo Sentosa menatapnya dengan senyum mengejek yang telah dia sempurnakan selama beberapa dekade. Saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Karena ketika ini berakhir, saya tidak hanya akan menyatakan Anda bersalah atas penipuan, tetapi seluruh dunia akan tahu persis pembohong macam apa Anda. Saya bukan pembohong, jawab Kirana dengan suara tenang namun tegas. Dan ketika ini berakhir, Anda harus meminta maaf. Ruangan itu meledak dalam gumaman yang terkejut. Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang berbicara seperti itu kepada Hakim Sentosa. Tertib, palu dipukul lagi. Sentosa menatap Kirana dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang mungkin adalah rasa hormat. Sidang ini ditunda sampai para evaluator hadir, akan dilaksanakan dalam 3 hari. Dan percayalah Nona Wibowo, 3 hari itu akan menjadi hari-hari terakhir kebebasan yang akan Anda nikmati untuk waktu yang lama. Saat petugas mengawalnya keluar dari ruangan, Kirana tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya? Atau apakah dia akhirnya mengambil langkah pertama menuju pembenaran yang sangat dia dambakan? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa hari-hari berikutnya akan mengungkap rahasia yang tidak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga nasib semua orang yang hadir di ruangan itu. Suara logam pintu yang tertutup bergema seperti guntur di telinga Kirana. Rumah tahanan Rutan Harapan Baru adalah sebuah bangunan 3 lantai yang berbau desinfektan industri bercampur dengan keputusasaan manusia. Dinding putih mengelupas di sudut-sudut tampak, menyerap semua cahaya alami yang mencoba masuk melalui jendela kecil berjeruji. Kirana berjalan di lorong diapit oleh 2 petugas. Borgolnya telah dilepas. Tetapi rasa penindasan tetap ada, sekarang tidak terlihat. Tetapi lebih berat daripada logam apapun. Narapidana lain mengamatinya dari sel mereka. Beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan tatapan kosong yang hanya bisa diciptakan oleh kurungan yang berkepanjangan. Sel Perpensepola C Umum Petugas Jessica. Seorang wanita muda dengan ekspresi profesional tetapi tidak kejam. Dia membuka pintu logam dengan derit yang bergema di seluruh koridor. Anda punya teman sekamar. Saya harap Anda akur. Kirana masuk dan pintu ditutup di belakangnya dengan bunyi definitif yang membuatnya bergidik. Sel itu kecil, 2 ranjang sempit, wastafel kecil, toilet tanpa privasi, dan jendela yang sangat tinggi. Sehingga hanya berfungsi untuk mengingatkan mereka bahwa dunia luar ada tetapi di luar jangkauan. Di ranjang bawah, seorang wanita paruh baya mendongak dari buku yang usang. Ibu Maya memiliki wajah yang ditandai oleh garis-garis yang menceritakan kisah-kisah yang mungkin tidak akan pernah dia bagikan. Rambutnya yang beruban diikat dalam kepang ketat dan matanya meskipun lelah masih mempertahankan kilau kecerdasan. Jadi Anda adalah poliglot terkenal itu, kata Ibu Maya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Seluruh rutan membicarakan Anda, gadis yang menantang Hakim Sentosa dan hidup untuk menceritakannya. Kirana duduk di ranjang atas merasakan kasur tipis dan keras di bawah tubuhnya. Dia tidak segera menjawab, dia kelelahan. Tidak hanya secara fisik tetapi secara emosional. Adrenalin persidangan telah menguap, hanya menyisakan kekosongan yang berat di dadanya. Sasya tidak terkenal, katanya. Akhirnya saya hanya seseorang yang lelah diremehkan. Ibu Maya tertawa kecil. Di sini kita semua lelah akan sesuatu. Bedanya kebanyakan sudah menyerah. Anda masih punya api. Itu berbahaya di tempat seperti ini. Berbahaya? Mengapa? Karena harapan lebih menyakitkan daripada pengunduran diri. Ibu Maya menutup bukunya. Apakah Anda benar-benar berbicara asbahasa? Kirana mengangguk menatap langit-langit seliang bernoda. Soleset sebenarnya, tapi tidak ada yang bertanya. Soleset, Ibu Maya menegakkan tubuh benar-benar tertarik. Bagaimana mungkin seorang gadis seusia berbicara asola bahasa? Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari Kirana merasa ingin berbicara. Mungkin karena Ibu Maya tidak menatapnya dengan ejekan atau cemoohan. Mungkin karena di ruang kecil yang sesak itu mereka berdua hanyalah 2 manusia yang mencoba bertahan hidup. Nenek saya, Kirana memulai. Suaranya melunak dengan ingatan. Nenek Siti. Dia bekerja sepanjang hidupnya sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga diplomatik. Setiap kali satu keluarga pergi, yang lain datang. Jerman, Prancis, Tiongkok, Rusia, Arab.
Dia belajar potongan-potongan dari semua bahasa itu untuk bisa berkomunikasi untuk menjadi sangat diperlukan. Ibu Maya mendengarkan dalam diam dan Kirana melanjutkan. Ketika orang tua saya meninggal dalam kecelakaan bus, saya berusia 5 tahun, nenek membawa saya bersemasanya ke semua rumah itu. Sementara dia membersihkan, memasak, dan menyetrika, saya duduk dengan anak-anak dari keluarga-keluarga itu. Saya bermain dengan mereka, makan dengan mereka, belajar dengan mereka. Suaranya sedikit bergetar saat mengingat. Para diplomat berganti setiap 2 atau 3 tahun. Setiap kali saya punya teman, dia pergi. Setiap kali saya belajar berkomunikasi dengan sempurna dalam satu bahasa, keluarga baru datang dengan bahasa yang berbeda. Tetapi saya tidak pernah berhenti belajar. Itu adalah cara saya untuk menjaga kenangan itu tetap hidup, koneksi itu. Dan nenek Anda, Ibu Maya bertanya dengan lembut, meninggal 2 tahun lalu serangan jantung. Namo 1 tahun bekerja dari pagi hingga malam akhirnya membunuhnya. Kirana menutup matanya erat-erat. Dan saya ditinggal sendirian tanpa pendidikan formal. Tanpa sertifikat yang membuktikan apa yang saya tahu hanya dengan bahasa di kepala saya, dan tidak ada cara untuk menunjukkan bahwa itu nyata. Jadi Anda mulai bekerja sebagai penerjemah. Ibu Maya melengkapi, saya mencoba mendapatkan pekerjaan di agen resmi. Tetapi mereka semua ingin gelar sarjana sertifikasi internasional. Tidak ada yang mau memberi saya kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Frustrasi terasa jelas dalam suaranya. Jadi, saya membuat bisnis saya sendiri. Saya menawarkan layanan saya secara online, menagih lebih sedikit daripada N besar dan melakukan pekerjaan yang sempurna. Lalu mengapa Anda di sini? Kirana membuka matanya dan menatap Ibu Maya secara langsung. Karena seseorang memutuskan bahwa tidak mungkin seorang gadis tanpa pendidikan sarjana bisa melakukan apa yang saya lakukan. Mereka melaporkan layanan saya sebagai penipuan tanpa repot-repot memverifikasi kualitas pekerjaan saya. Dan sekarang saya di sini menunggu untuk membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah harus saya buktikan. Suara langkah kaki yang mendekat mengganggu percakapan mereka. Pintu terbuka dan petugas Jessica muncul lagi. Webowo, Anda punya kunjungan ruang konsultasi. Kirana turun dari ranjang bingung. Dia tidak menelepon siapapun. Dia tidak punya siapapun untuk ditelepon. Ruang konsultasi adalah ruang kecil yang dibagi oleh meja logam. Duduk di sisi lain adalah Bu Ratnasari, pembela umumnya, tetapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita yang tidak Kirana kenal, elegan profesional, dengan tas kulit di atas meja Kirana. Dia adalah Dr. Aisyah Rahman. Bu Ratna memperkenalkan dia seorang psikolog forensik. Jaksa Reza meminta evaluasi psikologis sebelum sidang berikutnya. Kirana merasakan simpul terbentuk di perutnya. Evaluasi psikologis. Mengapa Dr. Aisyah berbicara dengan suara tenang dan profesional? Ini adalah prosedur standar dalam kasus di mana terdakwa menunjukkan perilaku yang dapat dianggap tidak biasa. Konfrontasi Anda dengan Hakim Sentosa memunculkan beberapa bendera. Bendera Kirana merasakan kemarahan tumbuh. Membela diri adalah perilaku yang tidak biasa. Bukan itu masalahnya, Bu Ratna menyela dengan cepat. Kirana dengarkan. Jaksa mencoba membangun profil yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kecenderungan fantasi patologis. Mereka ingin berargumen bahwa Anda benar-benar percaya bahwa Anda berbicara bahasa-bahasa itu. Padahal sebenarnya tidak. Itu konyol. Kirana memukul meja dengan telapak tangannya. Saya tidak gila. Tidak ada yang mengatakan Anda gila. Dr. Aisyah mempertahankan nada netralnya. Tetapi saya perlu melakukan evaluasi saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda dan saya perlu Anda bersikap sepenuhnya jujur kepada saya. Selama 1 jam berikutnya, Kirana menjawab pertanyaan demi pertanyaan tentang masa kecilnya, tentang kematian orang tuanya, tentang tinggal bersama neneknya, tentang belajar bahasa, tentang merasa sendirian, tentang ketakutannya, mimpinya, frustrasinya. Dr. Aisyah membuat catatan yang teliti, ekspresinya mustahil untuk dibaca. 1 pertanyaan terakhir, katanya akhirnya, apakah Anda pernah merasa bahwa orang-orang tidak memahami Anda, bahwa Anda hidup di dunia yang berbeda dari yang lain? Kirana berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, setiap hari dalam hidup saya, tetapi bukan karena saya gila, tetapi karena saya telah hidup di dunia yang sebagian besar orang tidak akan pernah alami. Saya telah berbicara dalam bahasa yang sebagian besar orang tidak akan pernah pelajari. Saya telah melihat bagaimana kata-kata dapat membangun jembatan atau mengangkat tembok. Jadi ya, saya hidup di dunia yang berbeda tetapi itu nyata. Itu sama nyatanya dengan prasangka Yaz yang membawa saya ke sini. Dokter menutup buku catatannya.
Terima kasih atas kerja sama Anda, Kirana. Saya akan menyajikan laporan saya sebelum sidang. Ketika dia pergi, Bu Ratna mendekati Kirana, ekspresinya khawatir. Ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Hakim Sentosa menghubungi Universitas Indonesia, tetapi itu bukan hanya untuk mendapatkan evaluator. Maksud Anda, dia menyelidiki latar belakang Anda lebih lanjut. Dia menemukan sesuatu. Bu Ratna mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Beberapa tahun lalu ketika Anda berusia sipata, Anda mendaftar untuk beasiswa di Akademi Bahasa Internasional. Apakah Anda ingat? Kirana mengangguk perlahan, mereka menolak saya. Mereka bilang lamaran saya tidak realistis, karena saya mengklaim berbicara terlalu banyak bahasa untuk usia saya. Tepat. Dan Sentosa menggunakan itu sebagai bukti bahwa Anda telah berbohong tentang kemampuan Anda selama bertahun-tahun. Dia berargumen bahwa itu adalah pola perilaku penipuan. Ruangan itu tampak menyusut di sekitar Kirana. Setiap kali dia mencoba maju, sistem mendorongnya kembali. Setiap upaya untuk membuktikan nilainya menjadi bukti lain terhadapnya. Apakah ada lagi? Tanyanya takut akan jawabannya. Bu Ratna ragu sebelum melanjutkan para evaluator yang akan datang. Sentosa secara khusus meminta profesor yang paling ketat yang dikenal sangat keras. Mereka tidak datang untuk memberi Anda kesempatan yang adil, Kirana. Mereka datang untuk membongkar Anda. Keheningan yang terjadi sangat memekakan telinga. Kirana bisa merasakan beban seluruh sistem peradilan menekan dirinya, mencoba menghancurkan percikan harapan yang masih membara di dadanya. Berapa banyak waktu yang saya miliki, tanyanya akhirnya. 2 hari lagi sidangnya adalah lusa, maka saya perlu menggunakan setiap detik. Kirana bangkit. Tekadnya diperbarui terlepas dari segalanya. Bu Ratna, saya perlu Anda mendapatkan sesuatu untuk saya. Buku materi pelajaran dalam semua bahasa yang bisa Anda temukan. Jika mereka akan membuatnya sulit, maka saya akan mempersiapkan diri seperti yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya. Bu Ratna menatapnya dengan campuran kekaguman dan kesedihan. Kirana, bahkan jika Anda membuktikan bahwa Anda berbicara bahasa-bahasa itu, jaksa memiliki dakwaan lain. Klien yang melaporkan penipuan, keluhan tentang terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah, Kirana nyela. Terjemahan yang salah apa? Ada 3 klien yang mengklaim bahwa terjemahan yang Anda buat mengandung kesalahan serius yang merugikan mereka. Uang dan reputasi. Kirana merasa seolah-olah dia telah ditinju di perut. Itu tidak mungkin. Saya memeriksa setiap terjemahan 3 kali. Saya teliti. Saya tidak akan pernah menyerahkan sesuatu dengan kesalahan serius. Apakah Anda memiliki salinan terjemahan itu? Semuanya di komputer saya. Tetapi polisi menyitanya sebagai bukti. Bu Ratna membuat catatan. Saya akan meminta akses ke file-file itu. Jika kita bisa menunjukkan bahwa terjemahan itu benar, itu akan membongkar sebagian dari dakwaan jaksa. Ketika Kirana kembali ke selnya, Ibu Maya menunggunya dengan ekspresi penasaran. Berita buruk, semakin buruk. Kirana menjatuhkan dirinya di ranjangnya. Saya tidak hanya harus membuktikan bahwa saya berbicara teli bahasa di depan profesor yang sudah memutuskan bahwa saya berbohong. Saya juga harus membuktikan bahwa terjemahan yang saya tahu saya lakukan dengan benar, tidak memiliki kesalahan dan membela diri dari evaluasi psikologis yang mungkin akan melukis saya sebagai orang yang selusi. Ibu Maya bersiul pelan. Ketika Anda mengatakan Anda punya api, saya tidak bercanda. Tapi Kirana, apakah Anda yakin ingin melanjutkan ini? Bisakah Anda menerima kesepakatan menjalani hukuman yang lebih ringan, melanjutkan hidup Anda dan menyerah? Kirana menatap langit-langit, menerima bahwa dunia benar dan saya salah. Saya tidak bisa, Ibu Maya. Jika saya menyerah sekarang, saya akan mengkhianati nenek saya. Semua tahun pembelajaran itu, semua gadis yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki dokumen untuk membuktikannya. Kalau begitu, istirahatlah. Ibu Maya mematikan lampu selakan membutuhkan setiap ons kekuatan yang Anda milikian. Kira menutup matanya, tetapi dia tidak bisa tidur. Pikirannya mengulang kosakata tata bahasa idiom di setiap bahasa yang dia pelajari. Tetapi lebih dari itu, dia memikirkan semua waktu dia diremehkan, diabaikan, dibuang. Dunia akan melihat apa yang dia mampu. Dia hanya berharap itu akan cukup. Dini hari tiba di rutan dengan keheningan berat yang hanya ada di tempat-tempat di mana kebebasan adalah ingatan yang jauh. Kirana belum tidur. Matanya terbakar karena kelelahan. Tetapi pikirannya masih memproses konjugasi, kata kerja struktur tata bahasa, ekspresi idiomatik dalam Mandarin Arab Jerman, Prancis. Ibu Maya mendengkur pelan di ranjang bawah. Suara yang menenangkan di tengah begitu banyak ketidakpastian. Kirana telah menghabiskan malam itu dengan membisikkan kata-kata dengan suara rendah. Setiap bahasa mengalir seperti sungai yang bertemu di lautan ingatannya. Suara langkah kaki yang mendekat mengganggu konsentrasinya. Terlalu pagi untuk sarapan.
Pintu logam terbuka dan petugas Jessica muncul dengan ekspresi serius. Wibowo, Anda punya kunjungan ruang konsultasi sekarang. Ibu Maya terbangun dengan terkejut. Jam segini, siapa yang mengunjungi seseorang sebelum subuh? Kirana turun dari ranjangnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia mengikuti Jessica menyusuri koridor kosong. Gema langkah kakinya bergema seperti jenderang perang. Ketika mereka tiba di ruang konsultasi, kejutan di wajah Kirana terlihat jelas. Duduk di sisi lain meja, ada seorang pria keturunan Asia dengan ekspresi cemas dan tas bisnis di pangkuannya. Dia langsung mengenalinya, Bapak Joeng, bisik Kirana tidak percaya. Bapak David Joeng bangkit, tiba-tiba tangannya terlihat gemetar. Dia adalah salah satu dari 3 klien yang melaporkan terjemahannya sebagai penipuan. Dia bekerja untuk perusahaan teknologi yang membutuhkan dokumen yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Mandarin untuk ekspansi di Tiongkok. Nona Wibowo, saya perlu bicara dengan Anda. Suaranya keluar tersengal-sengal, seolah-olah setiap kata membutuhkan upaya fisik. Saya tidak punya banyak waktu. Pengacara saya tidak tahu saya di sini. Jessica menutup pintu, tetapi tetap di dalam. Protokol standar untuk kunjungan yang tidak disahkan secara resmi. Apa yang Anda lakukan di sini? Kirana duduk perlahan mencoba memproses situasi surreal ini. Bapak Joeng mengusap wajahnya dan Kirana memperhatikan kantung mata yang dalam ketegangan di bahunya. Saya datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran yang seharusnya saya katakan sejak awal. Keheningan yang terjadi begitu pekat sehingga Kirana bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Terjemahan Anda sempurna. Bapak Joeng mengeluarkan kata-kata itu seolah-olah dia telah menahan napas selama berbulan-bulan. Setiap dokumen yang Anda terjemahkan untuk perusahaan saya sempurna. Lebih baik daripada agen profesional manapun yang pernah kami gunakan sebelumnya. Mitra di Beijing terkesan dengan ketepatan teknis dan kepekaan budaya. Kirana merasa seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Lalu mengapa? Karena bos saya CEO mengetahui bahwa saya telah mempekerjakan layanan Anda tanpa memverifikasi kredensial universitas Anda. Bapak Joeng menundukkan pandangannya. Rasa malu terlihat di setiap garis wajahnya. Dia mengancam akan cacat saya jika saya tidak menemukan cara untuk membenarkan. Mengapa saya menghabiskan dana perusahaan untuk penerjemah yang tidak bersertifikat dan dia memutuskan untuk menghancurkan hidup Anda untuk menyelamatkan pekerjaannya? Kirana merasakan campuran kemarahan dan pembenaran tumbuh di dadanya. Itu tidak sesederhana itu. Bapak Joeng mendongak. Matanya berkaca-kaca. Bapak Robert Salsim, pengacara korporat perusahaan kami, menyarankan agar kami melaporkan terjemahan itu sebagai cacat. Dia bilang itu satu-satunya cara untuk mendapat kembali uang dan melindungi perusahaan dari tanggung jawab hukum. Menyarankan untuk berbohong. Nada suara Kirana naik, menyarankan untuk melindungi kepentingan korporat. Bapak Joeng mengoreksi dengan pahit. Di dunia bisnis, Nona Wibowo, kebenaran adalah yang kedua setelah kelangsungan hidup finansial. Tapi saya belum bisa tidur sejak saya menandatangani pernyataan palsu itu. Saya punya anak perempuan seusia Anda. Setiap kali saya melihatnya, saya melihat wajah Anda di berita, dipermalukan di depan umum karena sesuatu yang tidak Anda lakukan. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mengancam untuk meluap. Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang? Mengapa tidak sebelum persidangan? Karena saya pengecut. Bapak Joeng mengakui dengan suara pecah, karena saya butuh pekerjaan saya, gaji saya, reputasi saya. Tetapi melihat apa yang mereka lakukan pada Anda, melihat Hakim Sentosa menertawakan Anda di televisi sudah terlalu banyak. Istri saya mengatakan kepada saya tadi malam bahwa dia tidak bisa terus hidup dengan pria tanpa kehormatan. Dan dia benar. Dia mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. Ini semuanya salinan terjemahan asli dengan persetujuan dari mitra kami di Beijing. Email di mana mereka secara khusus memuji pekerjaan Anda dan pernyataan bersumpah. Saya mengakui bahwa saya berbohong di bawah tekanan korporat. Kirana mengambil lop itu dengan tangan gemetar. Itu berat, penuh dengan halaman yang bisa mengubah kasusnya sepenuhnya. Bapak Joeng, apakah Anda mengerti apa artinya ini bagi Anda? Tanyanya dengan lembut, mengakui sumpah palsu bisa membawa Anda ke penjara. Saya tahu. Bapak Joeng tersenyum sedih, tetapi saya lebih suka berada di penjara dengan kehormatan saya utuh daripada bebas sebagai pembohong. Anak saya pantas mendapatkan ayah yang bisa dibanggakannya. Jessica mendekati meja. Pak, saya perlu mengawal Anda keluar. Kunjungan ini sudah tidak teratur. Bapak Joeng bangkit, tetapi sebelum pergi dia menatap Kirana langsung di mata. Nona Wibowo,
Anda luar biasa. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya. Dan jika Anda mengizinkan saya memberi nasihat ketika Anda berada di ruangan itu besok, jangan hanya buktikan bahwa Anda berbicara bahasa-bahasa itu. Buktikan mengapa itu penting. Tunjukkan bahwa bakat sejati tidak memerlukan sertifikat untuk menjadi sah. Ketika dia pergi, Kirana ditinggalkan sendirian di ruangan itu. Memegang amplop itu, seolah-olah itu adalah pelampung. Air mata yang telah dia tahan selama berhari-hari akhirnya mulai jatuh. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi kelegaan bercampur kemarahan atas semua yang harus dia tanggung karena kebohongan korporat. Pintu terbuka lagi dan Bu Ratnasari bergegas masuk dengan rambut acakan dan ekspresi panik yang terkontrol. Kirana, apa itu? Jessica menelepon saya mengatakan David Joeng ada di sisi sini. Apa yang dia inginkan? Kirana menyerahkan amplop itu, badan keselamatan kita. Saat Bu Ratna dengan panik meninjau dokumen, matanya melebar dengan setiap halaman. Ini luar biasa. Dengan ini kita bisa sepenuhnya membongkar dakwaan penipuan. Kita bisa menunjukkan bahwa terjemahan itu benar dan bahwa tuduhan itu direkayasa. Tapi apakah itu cukup? Kirana bertanya. Saya masih harus membuktikan bahwa saya berbicara bahasa-bahasa itu dan jaksa mungkin akan mengatakan bahwa Joeng berbohong sekarang untuk membantu saya. Anda benar. Bu Ratna duduk. Pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Kita butuh lebih. Kita perlu menemukan 2 klien lain yang menuduh Anda. Dan bagaimana kita melakukan itu dari sini? Bu Ratna mengeluarkan ponselnya serahkan pada saya. Sak, kocak, jika Joeng mengalami serangan hati nurani, mungkin yang lain juga. Selama jam-jam berikutnya, sementara Kirana dikawal kembali ke selnya, Bu Ratna bekerja dengan panik melakukan panggilan, mengirim email, menggerakkan setiap kontak yang dia miliki di gudang senjata hukumnya. Kembali di sel, Ibu Maya mengamati Kirana dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang berubah, katanya. Anda punya ekspresi yang berbeda. Salah satu penuduh saya datang untuk mengaku bahwa dia berbohong. Kirana duduk masih memproses semuanya. Ternyata terjemahan saya sempurna. Mereka menuduh saya secara salah untuk melindungi kepentingan korporat. Ibu Maya bersiul pelan. Sistem melindungi dirinya sendiri. Kisah lama. Tapi kali ini seseorang punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Kirana melihat keluar jendela kecil yang tinggi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama saya. Dan itu memberi Anda harapan. Itu memberi saya sesuatu yang lebih dari harapan. Itu memberi saya bukti bahwa saya tidak gila. Bahwa saya tidak salah, bahwa dunia salah tentang saya. Suara logam bergema di lorong. Itu adalah waktu untuk perpustakaan keliling. Sebuah kereta dorong yang lewat 2 kali seminggu dengan buku untuk narapidana. Seorang wanita muda mendorong kereta. Dorong itu berhenti di setiap sel ketika dia tiba di sel Partak Sapuche. Kirana mengenalinya. Itu adalah Sofia, seorang gadis berusia 11 tahun yang dia lihat di kantin. Dia memiliki mata yang cerdas dan kesedihan tertentu dari seseorang yang telah melihat terlalu banyak saat masih terlalu muda. Ada buku yang Anda butuhkan? Tanya Sofia dengan suara lembut. Apakah Anda punya sesuatu dalam bahasa asing? Kirana bertanya dengan penuh harap. Mata Sofia berbinar. Apakah Anda gadis yang akan membuktikan bahwa dia berbicara tela bahasa? Elas, sebenarnya saya punya sesuatu untuk Anda. Sofia melihat dengan gugup ke kedua sisi lorong sebelum mengeluarkan paket yang dibungkus kertas. Pengacara Anda meminta saya untuk membawakan ini. Saya seharusnya tidak melakukannya. Tetapi saya percaya pada kesempatan kedua. Kirana membuka paket itu dan menemukan 6 buku dalam bahasa yang berbeda. Mandarin, Arab, Rusia, Jerman, Prancis, dan Portugis. Itu bukan buku biasa, tetapi teks hukum teknis yang kompleks. Pengacara Anda bilang untuk berlatih dengan ini, bisik Sofia. Profesor besok akan mencoba membuat Anda tersandung dengan kosakata teknis khusus. Bagaimana Anda tahu? Karena salah satu dari mereka, Profesor Dr. Bambang Sudarsono, datang untuk konsultasi hukum di sini beberapa hari yang lalu. Saya mendengarnya berbicara dengan direktur tentang bagaimana membongkar penipu yang mengklaim kemampuan linguistik yang mustahil. Darah Kirana menjadi dingin. Apakah dia mengatakan hal lain? Dia bilang dia telah menyiapkan teks teknis khusus di setiap bahasa, kosa, kata medis, hukum, ilmiah. Hal-hal yang hanya diketahui oleh seseorang dengan studi universitas formal bertahun-tahun. Ibu Maya menegakkan tubuh di ranjangnya. Itu curang. Mereka menyiapkan ujian yang dirancang agar Anda gagal. Itu bukan curang jika mereka tidak pernah berjanji untuk bersikap adil. Kirana membuka buku pertama. Matanya menyapu halaman dalam bahasa Mandarin. Tapi saya bisa belajar, saya selalu bisa belajar. Anda punya kurang dari 24 jam, kata Sofia. Bagaimana Anda akan menghafal kosakata teknis dalam 6 bahasa dalam 1 hari? Kirana menatapnya dengan tekad sengit yang telah membuatnya tetap hidup sepanjang hidupnya.
Cara yang sama saya melakukan segalanya tanpa menyerah ketika Sofia pergi, Ibu Maya mengamati Kirana membuka buku demi buku. Konsentrasinya mutlak. Tahukah Anda apa yang paling mengesankan tentang Anda? Ibu Maya berkata setelah keheningan yang panjang. Bukan karena Anda berbicara bahasa, tetapi Anda tidak pernah menerima kekalahan sebagai pilihan. Nenek saya biasa mengatakan, dunia akan memberitahu Anda 1000 kali bahwa Anda tidak bisa. Anda hanya perlu membuktikannya sekali untuk menunjukkan bahwa Anda bisa. Kirana menghabiskan sisa hari dan sepanjang malam tenggelam dalam buku-buku itu. Dia hampir tidak makan, hampir tidak bergerak. Ibu Maya membawakannya air, mengingatkannya untuk bernapas, tetapi Kirana berada di dunia lain. Dunia kata-kata, makna, koneksi linguistik. Ketika cahaya fajar pertama mulai menyaring melalui jendela yang tinggi, Kirana menutup buku terakhir. Matanya merah, tubuhnya gemetar karena kelelahan, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Siap, tanya Bu Maya. Lebih dari siap, jawab Kirana. Jessica tiba pagi-pagi sekali. Wibowo, sudah waktunya. Pengacara Anda menunggu. Hari ini adalah hari itu. Saat dia berjalan di lorong menuju pintu keluar, narapidana lain mulai memukul pintu sel mereka. Itu bukan suara yang mengancam, tetapi suara dukungan. Banyak dari mereka telah mendengar ceritanya. Banyak dari mereka telah dihakimi atas apa yang sistem yakini mereka daripada apa yang sebenarnya mereka tunjukkan pada mereka. Seseorang berteriak, jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Suara lain bergabung. Kirana merasakan energi aneh mengalir di tubuhnya. Dia tidak sendirian. Dia tidak pernah sendirian. Semua wajah anonim di balik pintu logam itu adalah pengingat bahwa ada lebih banyak orang seperti dia, menunggu kesempatan untuk membuktikan kebenaran mereka. Buatna menunggunya di area pemrosesan dengan sesuatu yang tidak terduga. Sebuah koper. Apa ini? Tanya Kirana. Masa depan Anda jika semuanya berjalan dengan baik. Bu Ratna membuka koper itu memperlihatkan setelan profesional. Anda tidak akan masuk ke ruangan itu sebagai terdakwa. Anda akan masuk sebagai profesional seperti diri Anda. Saat Kirana berganti pakaian, Bu Ratna memberinya berita terbaru. Saya menemukan klien kedua. Dia bersedia bersaksi bahwa tuduhannya juga palsu. Yang ketiga masih belum merespons. Tetapi 2 dari 3 sudah cukup untuk menciptakan keraguan yang masuk akal dan evaluasi psikologis. Bu Ratna meringis. Dor Aisyah menyajikan laporannya. Ini campur. Itu tidak mengatakan Anda gila, tetapi juga tidak membela Anda sepenuhnya. Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kepribadian yang tidak konvensional dengan kepercayaan diri yang tinggi pada keterampilan otodidak. Itu hanya cara yang elegan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai saya. Tepat. Itu sebabnya Anda harus sempurna hari ini. Tidak hanya bagus, sempurna. Kendaraan transportasi membawa mereka ke gedung pengadilan. Bangunan itu tampak berbeda di bawah cahaya fajar. Lebih mengesankan, lebih mengintimidasi seperti Koloseum Romawi, tempat para gladiator berjuang untuk hidup mereka. Tetapi Kirana bukan lagi orang yang sama yang masuk ke sana beberapa hari yang lalu. Sekarang dia punya bukti, dia punya sekutu, dan yang lebih penting dia punya kebenaran. Ruang sidang bahkan lebih ramai daripada pertama kalinya. Kamera berita memenuhi setiap sudut yang diizinkan. Jurnalis berbisik di antara mereka sendiri dan di barisan depan si profesor dari Universitas Indonesia menunggu dengan ekspresi yang berkisar dari rasa ingin tahu hingga cemoohan terbuka. Hakim Sentosa masuk dengan keangkuhan yang sama seperti biasanya, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan Kirana, ada sesuatu yang berubah di matanya. Mungkin dia menyadari bahwa ini tidak akan menjadi kemenangan mudah yang dia antisipasi. Biarkan pertunjukan dimulai, gumamnya memukul palunya. Dan begitulah hari yang akan mengubah segalanya dimulai. Palu Hakim Sentosa bergema seperti tembakan di ruangan yang penuh sesak. Gumaman kolektif langsung padam digantikan oleh ketegangan yang begitu pekat sehingga udara tampak bergetar dengan antisipasi. Tertib di ruangan. Sentosa mengucapkan kata-kata itu dengan nada otoritatif yang telah dia sempurnakan selama beberapa dekade di mimbar. Matanya menyapu kerumunan sebelum tertuju pada delu profesor yang duduk di barisan khusus di depan mimbar. Para profesor dari Universitas Indonesia, terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kami akan melakukan evaluasi yang sejujurnya saya anggap buang-buang waktu. Tetapi yang terdakwa bersikeras untuk melaksanakannya. Kirana berdiri di samping Bu Ratna, posturnya tegak meskipun kelelahan terasa di setiap serat tubuhnya. Dua rapator jam tanpa tidur. Mempelajari kosakata teknis yang sebagian besar orang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Tetapi dia bukan kebanyakan orang. Profesor Dr. Bambang Sudarsono bangkit menyesuaikan kacamatanya dengan gerakan yang menyampaikan superioritas akademik. Dia adalah pria bertubuh kurus, rambut gelap,
disisir rapi dengan gel. Dan ekspresi dari seseorang yang menganggap bahwa pengetahuan formal adalah satu-satunya pengetahuan yang sah. Yang Mulia Hakim, ia memulai dengan suara yang jelas dan akademis. Rekan-rekan saya dan saya telah menyiapkan serangkaian evaluasi yang ketat. Ini bukan hanya tentang berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi tentang menunjukkan penguasaan teknis, pemahaman budaya yang mendalam, dan kapasitas untuk terjemahan khusus. Selanjutnya Sentosa memberi isyarat dengan tangannya, bersandar di kursinya, seolah-olah dia akan menyaksikan pertunjukan sulap murahan. Profesor Bambang membuka folder tebal. Nona Wibowo, kami akan mulai dengan Mandarin. Profesor Yuki Tanaka, meskipun seorang spesialis dalam bahasa Jepang juga menguasai Mandarin dan akan mengevaluasi bagian pertama ini. Seorang wanita Asia paruh baya bangkit. Profesor Tanaka memiliki kehadiran yang tenang, tetapi tatapannya analitis, membedah Kirana dengan setiap detik yang berlalu. Profesor itu berbicara dalam bahasa Mandarin dengan kefasihan sempurna, meminta Kirana membaca teks medis dan kemudian menjelaskan artinya dalam bahasa Indonesia. Dia menyerahkan dokumen. Kirana mengambil kertas itu adalah teks medis yang kompleks tentang prosedur kardiovaskular, penuh dengan terminologi teknis yang akan membuat penerjemah profesional manapun berkeringat. Ruangan itu menahan napas. Kirana membaca dokumen itu dalam diam selama terantah detik. Kemudian tanpa ragu dia mulai berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih. Pelafalannya sempurna, nadanya tepat. Dia tidak hanya membaca teks, tetapi dia menjelaskannya, menambahkan konteks budaya tentang bagaimana istilah medis Tiongkok tertentu berbeda dalam konsep dari yang Barat. Kemudian dia beralih ke bahasa Indonesia tanpa jeda, menerjemahkan tidak hanya kata-kata tetapi makna yang mendalam. Menjelaskan implikasi medis dengan tingkat detail yang membuat Profesor Tanaka terenganga. Profesor itu menggumamkan sesuatu dalam bahasa Mandarin kepada Bambang. Mengomentari bahwa pelafalan Kirana sempurna dan tidak mungkin bagi seseorang tanpa pelatihan formal. Saya tahu. Kirana menjawab dalam bahasa yang sama menatap langsung ke Tanaka, kemudian dia beralih ke bahasa Indonesia. Karena saya belajar dari keluarga Joeng Eng, diplomat yang tinggal setahun di Beijing. Anak perempuan mereka yang kecil mengajari saya tidak hanya bahasa, tetapi lagu, permainan, cara berpikir. Bahasa bukan hanya kata-kata. Profesor, itu adalah jiwa. Gumaman menyebar di ruangan itu. Jurnalis Marco Delgado mencoret-coret panik di buku catatannya. Ini adalah berita emas, bahasa selanjutnya. Kata Bambang dengan tiba-tiba jelas tidak nyaman dengan apa yang baru saja dia saksikan. Jerman. Profesor Hans Müller adalah pria gempal dengan janggut pisang dan ekspresi parah khas Jerman. Dia bangkit dan berbicara dalam bahasa Jerman yang tertutup dengan aksen yang sengaja rumit. Meminta Kirana menjelaskan klausa kontrak hukum dan implikasi hukumnya. Dia menyerahkan kontrak hukum yang padat penuh dengan jargon hukum Jerman yang bahkan pengacara asli akan anggap menantang. Kirana membacanya dan sekali lagi jawabannya lebih dari sempurna. Dia tidak hanya menerjemahkan, tetapi dia mengidentifikasi kemungkinan masalah hukum dalam kontrak, menunjukkan amsas ambiguitas linguistik, dapat menyebabkan perselisihan dan melakukan semuanya sambil bergantian dengan fasih antara Jerman dan Indonesia. Müller menatapnya dengan campuran keheranan dan kebingungan. Dia bertanya padanya dalam bahasa Jerman di mana dia belajar semua itu. Kirana menjawab dalam bahasa Jerman, yang fasih sebelum menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari keluarga Smith. Bapak Smith adalah seorang pengacara internasional. Istrinya mendudukkan saya di kantornya sementara dia bekerja. Saya berusia 2 tahun dan saya membaca kontraknya sementara dia berpikir. Saya hanya menggambar. Saya belajar bahwa hukum Jerman itu seperti teka-teki di mana setiap kata memiliki bobot yang tepat. Bu Ratna mengamati dengan mata berkaca-kaca. Ini lebih dari yang dia harapkan. Kirana tidak hanya menunjukkan kompetensi, dia menunjukkan penguasaan Arab. Bambang praktis meludahkan kata itu. Profesor Amira Hassan. Hassan adalah seorang wanita elegan dengan ekspresi cerdas dan perhitungan. Dia berbicara dalam bahasa asap klasik, jenis yang digunakan dalam teks agama dan akademik, sengaja kuno dan kompleks. Dia meminta Kirana membaca teks agama dan menjelaskan makna filosofisnya yang mendalam. Itu adalah teks dengan komentar filosofis yang kompleks. Kirana menutup matanya sejenak dan ketika dia membukanya, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Dia mulai membaca dalam bahasa Arab. Suaranya mengambil irama melodi tertentu dari bahasa yang diucapkan dengan baik. Dia tidak hanya menerjemahkan teks, tetapi dia menjelaskan berbagai lapisan interpretasi, referensi sejarah, debat teologis yang telah dihasilkan oleh bagian itu selama berabad-abad. Dia berbicara tentang bagaimana Arab klasik berbeda dari Arab modern, tentang puisi yang melekat di setiap ayat. Hasan berdiri terlihat tersentuh.
Bagaimana mungkin ini membutuhkan studi teologis bertahun-tahun? Keluarga Al-Faid Kirana menjawab dengan lembut dalam bahasa Indonesia. Ayahnya adalah seorang imam. Dia mengajari saya bahwa Arab bukan hanya bahasa, itu adalah cara melihat alam semesta. Bahwa setiap kata memiliki akar, sejarah, koneksi dengan kata-kata lain. Itu adalah bahasa yang bernapas puisi. Hakim Sentosa tidak lagi bersandar di kursinya, dia condong ke depan. Ekspresinya telah berubah dari ejekan menjadi sesuatu yang mungkin adalah rasa hormat yang tidak disengaja. Satu demi satu, para profesor menyajikan tantangan mereka. Rusia dengan Profesor Igor Volkov yang memintanya melafalkan literatur klasik dan menjelaskan simbolisme sastra yang kompleks. Prancis dengan terminologi kuliner dan anggur yang begitu spesifik sehingga hanya seorang sommelier atau koki profesional yang akan tahu. Italia, opera dan musik. Portugis Brazil dengan idiom regional yang kompleks, Jepang dengan sistem penulisan ganda, Korea dengan tingkat formalitas yang rumit. Setiap kali Kirana tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui harapan. Dan setiap kali dia menambahkan dimensi pribadi itu, kisah pembelajaran itu yang mengungkapkan tidak hanya pengetahuan teknis, tetapi pemahaman yang mendalam dan cinta yang tulus untuk setiap bahasa. Ketika Profesor Volkov memintanya menjelaskan bagian dari literatur klasik Rusia, Kirana tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi dia menangkap jiwa melankolis teks, menjelaskan konteks sejarah dan emosional yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang benar-benar tenggelam dalam budaya Rusia. Keluarga Ivanov, dia menjelaskan, Bapak Ivanov adalah profesor sastra. Dia membacakan Dostoyevsky kepada saya sementara istrinya menyiapkan borщ. Saya berusia 12 tahun. Dan saya menangis dengan cerita saya itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika Anda tidak dapat merasakan penderitaan Rusia dalam kata-kata, Anda tidak benar-benar membaca para guru. Profesor yang mengevaluasi bahasa Prancis memberinya teks tentang anggur dengan terminologi yang begitu khusus sehingga tampak dirancang untuk membuat bahkan penerjemah profesional gagal. Kirana tidak hanya mengidentifikasi setiap varietas anggur, setiap wilayah anggur yang disebutkan, tetapi dia menjelaskan kehalusan budaya mengapa kata-kata Prancis tertentu untuk menggambarkan anggur tidak memiliki terjemahan yang tepat ke bahasa Indonesia. Monsieur Dubois adalah sommelier. Dia menjelaskan dengan senyum nostalgia. Dia membiarkan saya mencium anggur saat dia bekerja. Dia bilang Prancis anggur adalah puisi cair. Setiap kata membangkitkan tanah matahari waktu. Itu tidak diterjemahkan, itu dirasakan. Tetapi kemudian tiba saatnya yang akan mengubah sasa segalanya. Bahasa terakhir adalah Ibrani. Profesor Bambang yang juga menguasai Ibrani selain bahasa Indonesia bangkit secara pribadi untuk evaluasi ini. Dia telah menyimpan apa yang dianggap sebagai pukulan utama untuk yang terakhir. Nona Wibowo, katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Teks terakhir ini sangat menantang. Ini adalah risalah filosofis kuno tentang etika dan keadilan. Sangat kompleks bahkan untuk para sarjana yang berdedikasi. Dia menyerahkan dokumen itu. Kirana mulai membaca dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Itu bukan kebingungan atau kesulitan. Itu adalah pengakuan. Profesor Bambang katanya perlahan. Teks ini, saya tahu. Teks ini, Anda tahu? Bambang tersenyum puas. Saya sangat meragukan Anda memiliki akses ke manuskrip filosofis Ibrani kuno. Bukan manuskrip. Kirana mendongga. Matanya berkaca-kaca dengan sesuatu yang berbahaya. Saya tahu terjemahannya karena saya yang membuatnya. Keheningan yang jatuh di ruangan itu mutlak. Bahkan sistem ventilasi tampak berhenti bersuara. Maaf. Bambang berkedip. Kirana menunjuk dokumen itu. Silus tahun lalu ketika saya berusia 11 tahun saya bekerja di layanan terjemahan online dengan nama samaran. Seorang klien anonim meminta terjemahan risalah filosofis ini dari Ibrani kuno ke Indonesia modern. Dia membayar dengan baik tetapi meminta anonimitas lengkap. Saya menghabiskan 3 minggu bekerja di atas ini. Meneliti setiap kata, setiap konsep. Itu adalah salah satu pekerjaan profesional pertama saya. Dia berbalik ke Bambang, suaranya menguat. Dan Anda Profesor Bambang menerbitkan artikel akademik tahun lalu berjudul Interpretasi Baru Teks Etika Ibrani. Saya membaca artikel itu. Anda menggunakan terjemahan saya kata demi kata tanpa memberikan kredit. Ruangan itu meledak dalam gumaman yang terkejut. Wajah Bambang memucat. Itu tuduhan yang tidak masuk akal. Dia tergagap. Apakah Anda punya bukti? Saya punya file kerja saya, jawab Kirana dengan tenang. Termasuk catatan terjemahan, versi awal, korespondensi dengan klien. Semuanya tersimpan di komputer saya. Komputer yang sama yang dimiliki oleh kejaksaan sebagai bukti. Bu Ratna melompat berdiri. Yang mulia,
Saya meminta akses segera ke file digital itu. Jika apa yang dikatakan klien saya benar, ini tidak hanya membuktikan kompetensinya tetapi mengekspos plagiarisme akademik. Jaksa Reza tampak seperti hewan yang terpojok yang mulia. Ini adalah pengalihan. Ini tidak relevan dengan kasus ini. Tidak relevan. Hakim Sentosa akhirnya menemukan suaranya. Bapak Jaksa, jika terdakwa dapat menunjukkan bahwa salah satu evaluator yang saya pilih menggunakan pekerjaannya tanpa kredit, itu sangat relevan dengan kasus ini. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya kompeten, tetapi telah kompeten selama bertahun-tahun. Dia berbalik ke Bambang, ekspresinya sekarang dingin. Profesor Bambang, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Bambang membuka dan menutup mulutnya seperti ikan kehabisan air. Profesor lain menatapnya dengan campuran keterkejutan dan jijik. Di dunia akademis, plagiarisme adalah dosa yang tak termaafkan. Saya menerima terjemahan itu dari seorang kolega. Saya tidak tahu itu dari layanan online. Saya berasumsi itu adalah pekerjaan publik. Asumsi Profesor Hasan berdiri, suaranya tajam. Profesor Bambang. Protokol akademik mengharuskan verifikasi sumber semua materi, ini adalah dasar. Profesor Muller menambahkan dengan nada keras, jika ini benar, Universitas Indonesia harus menyelidiki secara resmi. Sentosa memukul palunya. Tertib. Petugas Hadi bawa komputer dari bukti. Sekarang sementara mereka menunggu, Kirana tetap berdiri. Jantungnya berdebar kencang tetapi ekspresinya tenang. Dia telah menunggu tahun untuk saat ini. Tahun. Sejak dia melihat karyanya diterbitkan di bawah nama orang lain, dia tidak pernah berpikir bahwa keadilan akan datang dengan cara ini. Tetapi hidup memiliki cara aneh untuk menutup lingkaran. Hadi kembali dengan laptop di tas bukti. Teknisi pengadilan menyalakannya dan di bawah pengawasan yudisial. Bu Ratna menavigasi ke file yang ditunjukkan Kirana. Semuanya ada di sana. Versi awal terjemahan bertanggal 1 Tonar lalu. Catatan terperinci yang menjelaskan setiap keputusan terjemahan email dengan klien dan yang paling memberatkan versi final identik kata demi kata dengan yang telah diterbitkan Bambang dalam artikelnya yang konon asli. Sentosa memeriksa file-file itu secara pribadi. Ekspresinya menjadi lebih gelap dengan setiap dokumen yang dia tinjau. Akhirnya dia mendongak ke Bambang. Profesor, saya sangat menyarankan Anda menghubungi serikat Anda. Anda akan membutuhkan perwakilan hukum. Dia berbalik ke 9 profesor lainnya. Apakah ada orang lain yang meragukan kompetensi linguistik Nona Wibowo? Satu persatu. Setiap profesor menggelengkan kepala. Profesor Hasan bahkan berdiri. Yang mulia, dalam 2 rita saya mengevaluasi kompetensi linguistik. Saya belum pernah melihat siapapun dengan penguasaan yang telah ditunjukkan wanita muda ini hari ini. Dia tidak hanya berbicara bahasa-bahasa ini. Dia menjalaninya, dia memahaminya pada tingkat yang hanya bisa dicita-citakan oleh sebagian besar akademisi. Dan dia melakukannya tanpa sumber daya, tanpa hak istimewa, hanya dengan tekad dan cinta yang tulus untuk belajar. Kata-kata Hasan bergema di ruangan itu. Sentosa bersandar di kursinya mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade dia tampak benar-benar tidak yakin bagaimana melanjutkan. Bapak Jaksa Reza, katanya akhirnya, apakah Anda punya hal lain untuk disampaikan? Jaksa itu bangkit perlahan. Dia tahu dia telah kalah. Yang mulia mengingat perkembangan ini dan mempertimbangkan bahwa 2 dari 3 klien penggugat telah menarik tuduhan mereka dan mengakui berbohong di bawah tekanan korporat. Kejaksaan meminta untuk menarik semua dakwaan. Gumaman di ruangan itu berubah menjadi raungan. Sentosa memukul palunya berulang kali. Tertib di ruangan saya. Ketika keheningan kembali, Sentosa menatap Kirana untuk waktu yang lama. Di matanya ada sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Maaf, Nona Wibowo. Dia memulai. Suaranya luar biasa lembut. Pengadilan ini berutang permintaan maaf kepada Anda. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Saya membiarkan prasangka mengaburkan penilaian saya. Saya berasumsi bahwa bakat luar biasa membutuhkan validasi institusional. Padahal Anda telah menunjukkan bahwa bakat sejati melampaui institusi. Dia berhenti sejenak. Seolah-olah kata-kata berikutnya membutuhkan upaya fisik untuk diucapkan. Semua dakwaan terhadap Anda ditarik. Anda bebas dari semua tuduhan. Selain itu, saya perintahkan agar komputer Anda dan semua barang pribadi Anda segera dikembalikan. Dia memukul palu untuk terakhir kalinya. Kasus ini ditutup. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Bu Ratna memeluk Kirana, keduanya menangis. Para jurnalis bergegas menuju pintu keluar untuk menerbitkan berita. Para profesor mengepung Kirana menawarkan permintaan maaf, tawaran pekerjaan, peluang akademik. Tetapi Kirana hanya bisa memikirkan satu hal. Akhirnya setelah seumur hidup diremehkan, dunia telah mendengar suaranya dan suara itu telah berbicara dalam alas bahasa. Pintu rutan harapan baru terbuka dengan derit logam yang terdengar seperti musik surgawi.
Kirana mengambil langkah pertamanya sebagai wanita bebas dalam hari-hari yang terasa seperti bertahun-tahun. Matahari sore menyinari wajahnya dengan intensitas yang hampir membuatnya mundur kebebasan pembenaran keadilan. Tetapi adegan yang menunggunya di luar bukanlah ketenangan yang dia bayangkan. Puluhan jurnalis mengerumuninya seperti ombak yang pecah di pantai. Kamera berkedip, mikrofon seperti tentakel. Suara-suara berteriak, pertanyaan yang bercampur dalam kekacauan yang tidak dapat dipahami. Nona Wibowo, bagaimana perasaan Anda? Apakah Kirana akan menuntut Hakim Sentosa bicara tentang Profesor Bambang? Apakah benar Anda berbicara amalas bahasa? Bu Ratna muncul di sisinya, membentuk perisai pelindung dengan tubuhnya saat mereka melewati kerumunan menuju kendaraan yang menunggu. Tetapi sebelum mereka bisa maju 2 meter, seorang wanita elegan menghalangi jalan mereka. Dia berpostur tinggi, rambut perak disisir rapi setelan stone yang menunjukkan kekuatan dan uang. Ibu Saraswati Jaya menurut identifikasi korporat yang tergantung di lehernya, CEO Nusantara Global Linguistik, Nona Wibowo. Suaranya memotong kebisingan di sekitarnya dengan otoritas alami. Saya Saraswati Jaya, saya perlu bicara dengan Anda sekarang, Ibu Saraswati. Klien saya baru saja dibebaskan. Bu Ratna menyela. Ini bukan waktu yang tepat. Saya mengerti sepenuhnya, tetapi apa yang harus saya katakan tidak bisa menunggu. Ibu Saraswati menasap-stap langsung ke Kirana, mengabaikan Bu Ratna sepenuhnya. Kasus Anda telah menghasilkan perhatian internasional. Saya punya sepalas tawaran pekerjaan dari berbagai negara untuk Anda. Dan sesuatu yang lebih penting, informasi tentang nenek Anda yang menurut saya ingin Anda dengar. Kirana berhenti seketika. Nenek saya, apa yang Anda tahu tentang nenek saya? Tidak, di sini. Ibu Saraswati menunjuk ke limusin hitam yang diparkir dengan hati-hati setengah blok jauhnya. Lama menit waktu Anda. Jika setelah itu Anda ingin pergi, saya akan mengantar Anda secara pribadi ke manapun Anda inginkan. Bu Ratna meremas lengan Kirana sebagai peringatan. Tetapi ada sesuatu di mata Ibu Saraswati yang tidak mengancam. Itu adalah urgensi bercampur rasa hormat. Baiklah, Kirana setuju. Lama menit di dalam limusin. Jauh dari kekacauan jurnalis, Ibu Saraswati memberinya folder kulit Pintuari tahun lalu. Saya adalah Direktur Sumber Daya Manusia di salah satu agen terjemahan paling bergengsi di negara ini. Nenek Anda, Nenek Siti melamar pekerjaan. Kami menolaknya. Kirana merasakan sakit di dadanya. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Karena kami melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan sistem terhadap Anda. Nenek Siti berbicara 6 bahasa dengan fasih, tetapi tidak memiliki gelar sarjana. Kami menolaknya bahkan tanpa mengevaluasinya dengan benar. Dia menulis surat kepada saya setelah wawancara itu. Surat yang saya simpan selama 2 dekade karena saya terlalu malu untuk membacanya lagi. Ibu Saraswati mengeluarkan amplop kekuningan dari folder. Tulisan tangan itu adalah tulisan tangan neneknya. Kirana akan mengenalinya di mana saja. Bacalah. Ibu Saraswati bersikeras, dengan tangan gemetar. Kirana membuka amplop itu dan mulai membaca. Kata-kata neneknya mengalir dari halaman seperti sungai, kebijaksanaan dan rasa sakit. Nyonya Saraswati yang terhormat, saya tidak menyalahkan Anda karena menolak saya. Dunia bekerja dengan kertas bukan kemampuan. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya akan mendedikasikan hidup saya untuk memastikan cucu perempuan saya tidak pernah harus memohon untuk kesempatan yang pantas dia dapatkan. Saya akan mengajarinya semua yang saya tahu. Dan suatu hari ketika dia berhasil, saya harap Anda ingat bahwa bakat tidak memerlukan validasi eksternal untuk menjadi nyata. Kirana selesai membaca dengan air mata mengalir di pipinya. Neneknya selalu tahu, selalu berencana untuk mempersiapkannya menghadapi dunia yang akan menolak mereka berdua. Ketika saya melihat kasus Anda di berita, Ibu Saraswati melanjutkan dengan suara lembut. Saya langsung tahu siapa Anda. Cucu perempuan Siti, gadis yang dia ceritakan dalam surat itu. Dan saya menyadari bahwa saya memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan 2 dekade lalu. Apa yang Anda inginkan dari saya? Kirana bertanya langsung. Saya ingin mempekerjakan Anda bukan sebagai penerjemah biasa, tetapi sebagai direktur bakat non-konvensional. Tugas Anda adalah mengidentifikasi dan merekrut orang-orang seperti Anda, orang-orang dengan keterampilan luar biasa. Tetapi tanpa kredensial tradisional, orang-orang yang diabaikan sistem tawaran itu menggoda hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi ada sesuatu dalam ekspresi Ibu Saraswati yang memberitahu Kirana bahwa ada lebih banyak, apalagi, desaknya. Ibu Saraswati tersenyum sedikit. Anda cerdik bagus. Ada hal lain. Nenek Anda bekerja untuk banyak keluarga diplomatik seperti yang Anda tahu.
Tetapi ada satu keluarga, khususnya keluarga Dubes van der Sar, diplomat Belanda, yang ia layani selama 5 tahun terakhir hidupnya. Mereka meninggalkan negara itu tiba-tiba terari tahun lalu dan mereka meninggalkan sesuatu untuk Anda. Sesuatu yang nenek Anda minta untuk mereka simpan sampai Anda siap. Bapak van der Sar menghubungi saya kemarin setelah melihat kasus Anda di berita. Dia ada di kota. Dia ingin bertemu dengan Anda. Sebelum Kirana bisa menjawab, ponselnya yang baru saja dikembalikan oleh polisi mulai berdering tanpa henti. Panggilan tak terjawab, pesan teks, notifikasi si media sosial meledak. Satu pesan khususnya menarik perhatiannya, itu dari nomor tak dikenal dengan kode negara internasional. Nona Wibowo. Saya agen Samuel Lim dari Organisasi Internasional Pengungsi. Kisah Anda telah bergema dengan jutaan orang. Kami memiliki proposal yang dapat mengubah hidup. Tolong hubungi saya segera. Bu Ratna yang telah memeriksa ponselnya sendiri mendongak dengan ekspresi terkejut. Kirana, Anda perlu melihat ini. Dia menunjukkan layarnya. Video persidangan telah menjadi viral. Lebih dari 15 juta tampilan dalam waktu kurang dari 11 jam. Tagar keadilan untuk Kirana menjadi tren global. Tetapi bukan hanya itu. Ada video lain yang diposting hanya beberapa menit yang lalu. Seseorang telah membocorkan rekaman keamanan rutan. Di dalamnya terlihat jelas Kirana belajar sepanjang malam, bergumam dalam berbagai bahasa, mempersiapkan diri dengan tekad yang mendekati supernatural. Seluruh dunia membicarakan Anda, bisik Bu Ratna. Anda adalah simbol sekarang. Saya tidak ingin menjadi simbol, jawab Kirana dengan suara lelah. Saya hanya ingin menjalani hidup saya. Terlambat untuk itu. Ibu Saraswati menyela secara pragmatis. Anda sekarang punya platform, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan dengannya? Ponsel kembali berdering. Kali ini itu adalah nomor yang Kirana kenali. Ibu Maya, teman satu selnya. Kirana, saya perlu Anda datang, ini mendesak. Ibu Maya, ada apa? Ini tentang kepala rutan. Ternyata dia juga punya rahasia dan saya pikir itu terhubung dengan nenek Anda. Tetapi saya tidak bisa bicara di telepon. Anda harus datang. Panggilan terputus. Tiba-tiba, Kirana menatap Bu Ratna dengan kekhawatiran yang meningkat. Ada yang salah, Ibu Maya terdengar ketakutan. Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, sosok lain muncul di jendela limusis. Seorang pria tua berusia sabtus tripuan dengan ekspresi lembut tetapi tetap mendesak mengetuk kaca dengan lembut. Ibu Saraswati menurunkan jendela. Dr. Harun, Ibu Saraswati, terima kasih telah menghubungi saya. Pria itu berbicara dengan aksen Inggris yang halus. Nona Wibowo, saya Dr. Harun Abdullah. Saya bekerja sebagai dokter pribadi keluarga Dubes van der Sar selama bertahun-tahun. Saya juga merawat nenek Siti Anda di bulan-bulan terakhirnya. Kirana keluar dari limusin, merasa dunia berputar terlalu cepat. Anda kenal nenek saya? Saya mengenalnya dengan sangat baik dan ada hal-hal tentang kematiannya yang perlu Anda ketahui. Hal-hal yang dia membuat saya berjanji untuk memberitahu Anda ketika saatnya tepat. Hal-hal apa, dokter? Harun melihat sekeliling dengan gugup. Tidak, di sini. Ada orang-orang yang lebih suka informasi tertentu tetap terkubur. Nenek Anda tidak meninggal karena serangan jantung sederhana, Nona Wibowo. Ada komplikasi yang dia rahasiakan. Komplikasi terkait dengan sesuatu yang dia temukan saat bekerja untuk keluarga van der Sar. Jantung Kirana mulai berdebar kencang. Apa yang dia temukan? Dokumen informasi sensitif tentang jaringan perdagangan manusia yang menggunakan keluarga diplomatik sebagai kedok. Nenek Anda melaporkannya kepada otoritas yang tepat, tetapi meninggal sebelum dia bisa bersaksi secara resmi. Dunia Kirana berhenti. Apakah Anda mengatakan nenek saya? Saya tidak tahu pasti. Dokter menyela dengan cepat. Apa yang saya tahu adalah bahwa dia meninggalkan bukti yang disimpan, bukti yang dilindungi keluarga van der Sar setelah kematiannya. Dan sekarang Anda menjadi sorotan publik, ada orang-orang yang akan ingin memastikan bahwa bukti itu tidak pernah terungkap. Bu Ratna berdiri secara protektif di samping Kirana. Dr. Harun, ini adalah tuduhan serius. Apakah Anda punya bukti? Saya punya catatan medis lengkap Siti dan saya punya surat-surat yang dia tulis kepada saya di hari-hari terakhirnya. Surat-surat di mana dia secara khusus menyebutkan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, saya harus menghubungi cucunya ketika dia cukup kuat untuk menangani kebenaran. Dia mengeluarkan tebal dari tasnya. Ini baru permulaan, Nona Wibowo. Nenek Anda mendokumentasikan semuanya dengan teliti, nama, tanggal, rute perdagangan. Dia menyimpan semuanya dalam kotak penyimpanan di Bank Internasional dan Anda adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk membukanya. Kirana mengambil amplop itu, merasakan bebannya tidak hanya fisik tetapi emosional. Di mana kotak itu? Genewa, Swiss, Bank Internasional Helvetia. Nenek Anda memberi saya instruksi yang tepat sebelum meninggal. Dia berkata,
Ketika Kirana membuktikan kepada dunia apa yang dia mampu, ketika dia tidak bisa lagi diabaikan atau dibungkam, maka dia akan siap untuk mengetahui seluruh kebenaran. Kata-kata itu bergema dalam keheningan limusin. Sepanjang hidupnya, Kirana berpikir bahwa neneknya hanyalah seorang pekerja rumah tangga yang mencintai bahasa. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia jauh lebih banyak, seorang wanita yang telah melihat ketidakadilan dan memiliki keberanian untuk menghadapinya bahkan mengetahui harga yang mungkin dia bayar. Ada hal lain, tambah Dr. Harun, ekspresinya menjadi lebih serius. Klien ketiga yang menuduh Anda yang tidak pernah menarik dakwaannya namanya Richard Blackwood. Dia bekerja untuk perusahaan keamanan swasta dengan koneksi mendalam di lingkaran diplomatik. Saya tidak berpikir itu kebetulan bahwa dia adalah satu-satunya yang mempertahankan tuduhan sampai akhir. Apakah Anda menyarankan bahwa tuduhan saya diatur? Kirana merasakan dingin mengalir di punggungnya. Saya menyarankan bahwa ketika kasus Anda menjadi publik, orang-orang tertentu melihat peluang untuk mendiskreditkan Anda sebelum Anda bisa menjadi suara publik, sebelum Anda bisa mengetahui apa yang nenek Anda ketahui. Bu Ratna meraih ponselnya. Kami butuh perlindungan polisi sekarang, tetapi sebelum dia bisa melakukan panggilan, sebuah van hitam berhenti tiba-tiba di depan limusin. Seorang pria parubaya, ekspresi serius. Identifikasi federal tergantung di lehernya. Turun darinya. Saya agen Samuel Slim, Nona Wibowo. Saya perlu Anda ikut dengan saya. Hidup Anda mungkin dalam bahaya. Bagaimana Anda tahu di mana menemukan saya? Kirana bertanya, naluri bertahan hidupnya aktif. Karina Mapi telah memantau komunikasi yang terkait dengan kasus Anda, dan kami baru saja mencegat percakapan yang sangat mengkhawatirkan. Ada kontrak aktif di atas Anda. Seseorang ingin memastikan Anda tidak pernah sampai ke Jenewa. Dunia yang baru saja Kirana dapatkan kembali akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dan jawaban yang dia cari berada ribuan kilometer jauhnya di kotak penyimpanan yang berisi rahasia yang seseorang bersedia bunuh untuk melindunginya. Keputusan itu instan. Kirana menatap agen Lim langsung di mata. Saya tidak akan pergi kemanaun sampai saya bicara dengan Ibu Maya. Dia butuh saya, Nona Wibowo. Anda tidak mengerti keseriusannya. Lim bersih keras. Ada orang berbahaya mencari Anda saat ini. Dan aja seorang teman yang mempertaruhkan segalanya untuk membantu saya ketika tidak ada orang lain yang mau. Jawab Kirana dengan tegas. Saya tidak akan meninggalkannya sekarang. Bu Ratna menyentuh lengannya. Kirana, mungkin Anda harus mendengarkan agen. Saya ikut dengan Anda. Dr. Harun menyela tanpa diduga. Jika ada koneksi antara kepala rutan dan apa yang nenek Anda temukan, Anda perlu tahu dan saya bisa membantu melindungi Anda. Ibu Saraswati menutup ponselnya. Saya punya kontak di keamanan swasta. Saya bisa punya tim di sana dalam 10 menit. Lim menghela nafas mengakui bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. Baiklah, tapi saya ikut dengan Anda. Dan jika saya melihat sesuatu yang mencurigakan, kita pergi segera. 15 menit kemudian, mereka kembali ke Rutan Harapan Baru. Bangunan yang telah ditinggalkan Kirana dengan lega kini menyambutnya dengan perasaan ancaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lampu neon berkedip, memproyeksikan bayangan yang mengganggu di koridor putih. Petugas Daniela, seorang penjaga muda dengan ekspresi ramah, yang selalu bersikap lembut kepada Kirana, menunggu mereka di pintu masuk. Nona Wibowo, terima kasih sudah datang, bisiknya dengan gugup. Ibu Maya sangat gelisah, dia terus mengatakan bahwa kepala rutan ada hubungannya dengan nenek Anda. Di mana kepala rutan Harjo? Lim bertanya dengan nada profesional. Di kantornya, dia telah melakukan panggilan sepanjang hari. Sejak kasus Nona Wibowo menjadi viral, dia sangat gugup. Daniela memandu mereka melalui koridor yang Kirana kenal terlalu baik. Ketika mereka tiba di Silver Sapon C, Ibu Maya sedang duduk di ranjangnya, memeluk lututnya dengan ekspresi yang bercampur ketakutan dan tekad. Kirana melompat berdiri ketika pintu terbuka. Syukurlah Anda datang, saya pikir mungkin Anda tidak akan melakukannya setelah semua yang Anda lalui di sini. Ibu Maya, ada apa? Apa yang Anda temukan? Ibu Maya melihat dengan gugup ke orang lain yang hadir. Lim menunjukkan identifikasi federalnya. Semua yang Anda katakan di sini dilindungi. Jika Anda punya informasi yang relevan, kami perlu mendengarnya. Ibu Maya menarik napas dalam-dalam. 2 hari lalu saya sedang membersihkan di dekat kantor Kepala Rutan Harjo. Pintunya sedikit terbuka dan saya mendengar percakapan telepon. Dia berbicara dengan seseorang tentang Kirana. Dia mengatakan hal-hal seperti orang tua itu masalah dan cucunya tidak boleh tahu apa yang dia temukan. Jantung Kirana berhenti. Orang tua itu dia merujuk pada nenek saya. Saya pikir begitu pada awalnya, tetapi saya tidak yakin.
Kemudian hari ini setelah Anda dibebaskan, dia lebih gelisah. Dia membuat panggilan lain. Kali ini saya dengar dengan jelas. Dia menyebut nama Siti Wibowo dan sesuatu tentang dokumen yang seharusnya tidak pernah sampai ke tangan cucunya. Dr. Harun maju. Apakah dia menyebut keluarga Van der Sar atau tentang jaringan internasional? Ya, Ibu Maya mengangguk dengan kuat. Dia bilang keluarga Van der Sar bodoh karena menyimpan kertas-kertas itu bahwa mereka seharusnya menghancurkannya ketika mereka punya kesempatan. Lim sudah berbicara di telepon meminta tim forensik. Surat perintah penangkapan investigasi lengkap, tetapi Kirana hampir tidak bisa mendengar apapun di luar gemuruh darah di telinganya. Dr. Harun meletakkan tangan lembut di bahunya. Kirana, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Sesuatu yang nenek Anda berikan kepada saya sebelum meninggal. Dari tasnya dia mengeluarkan amplop kecil yang usang oleh waktu. Dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda ketika Anda siap. Saya pikir ini adalah saatnya. Dengan tangan gemetar, Kirana membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya. Tulisan tangan yang sama yang dia lihat di buku masak, di catatan belanja, di pesan cita keibuan. Kirana tersayang. Jika Anda membaca ini, berarti saya tidak lagi bersama Anda. Itu berarti Dr. Harun menepati janjinya dan itu berarti Anda akhirnya cukup kuat untuk mengetahui seluruh kebenaran sepanjang hidup Anda. Saya mengajari Anda bahasa. Saya mengajari Anda bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahwa komunikasi membangun jembatan. Bahwa memahami orang lain adalah memahami dunia. Tetapi saya tidak pernah memberitahu Anda mengapa begitu penting bagi saya bahwa Anda belajar. Ketika saya masih muda, saya menyaksikan ketidakadilan yang tidak bisa saya hentikan. Saya melihat orang dieksploitasi, keluarga dipisahkan, orang tak bersalah dilukai, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya suara, saya tidak punya cara untuk didengar. Tetapi Anda, cintaku, Anda punya sesuatu yang tidak pernah saya miliki. Anda punya karunia bahasa. Anda bisa berbicara untuk mereka yang tidak punya suara. Anda bisa menerjemahkan tidak hanya kata-kata, tapi ketidakadilan menjadi keadilan, keheningan menjadi kebenaran. Dokumen yang saya tinggalkan di Genewa bukan hanya bukti kejahatan. Itu adalah suara orang-orang yang perlu didengar. Dan Anda adalah satu-satunya yang dapat memberi mereka suara itu. Saya tahu jalannya akan sulit. Saya tahu akan ada orang yang akan mencoba membungkam Anda seperti mereka mencoba membungkam saya. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda lebih kuat dari saya, karena Anda tidak hanya memiliki pengetahuan, Anda punya keberanian. Jangan menangisi saya, nak, jika hati saya berhenti sebelum saya bisa melihat kemenangan Anda. Saya akan tahu bahwa itu karena saya memberikan segalanya untuk mempersiapkan Anda. Dan itu sudah cukup. Setiap bahasa yang saya ajarkan kepada Anda, setiap kisah yang saya bagikan, setiap momen yang kita habiskan bersama sedang mempersiapkan Anda untuk saat ini. Untuk ketika dunia akhirnya akan mendengarkan Anda. Sekarang pergilah ke Jenewa, buka kotak itu, ceritakan kisah-kisah itu. Berikan suara kepada yang dibungkam. Dan ketika Anda akan tahu bahwa nenek Anda bangga bukan karena Anda berbicara doslu bahasa atau wantu, tetapi karena Anda memilih untuk menggunakan karunia Anda untuk sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Saya mencintai Anda. Nak, saya akan selalu mencintai Anda. Nece Anda, Siti. Kirana selesai membaca. Dan air mata yang telah dia tahan selama berhari-hari akhirnya mengalir dengan bebas. Itu bukan hanya air mata kesedihan, tetapi pemahaman tujuan cinta yang melampaui bahkan kematian. Ibu Maya memeluknya menangis juga. Bu Ratna meneteskan air mata di pipinya. Bahkan Lim, agen federal yang keras, harus menyeka matanya secara diam-diam. Dr. Harun berbicara dengan lembut. Nenek, Anda tahu waktunya terbatas. Hatinya lemah dan stres dari apa yang dia temukan memperburuknya, tetapi dia tidak berhenti. Dia terus mendokumentasikan, terus mengumpulkan bukti, terus berjuang karena dia tahu Anda akan melanjutkan pekerjaannya. Kirana melipat surat itu dengan hati-hati, memegangnya di dadanya, seolah-olah itu adalah pelukan neneknya. Saya akan pergi ke Jenewa, katanya. Dengan suara yang jelas meskipun air mata. Saya akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Anda tidak akan pergi sendirian. Ibu Saraswati memasuki kantor, ekspresinya tegas. Perusahaan saya punya kantor di Swiss. Anda akan memiliki semua perlindungan dan sumber daya yang Anda butuhkan dan saya ikut dengan Anda. Tambah Bu Ratna sebagai pengacara dan teman Anda. Saya juga, kata Ibu Maya dengan mengejutkan. Saya dibebaskan dalam 2 hari dan setelah apa yang mereka lakukan pada nenek Anda. Saya ingin membantu. Lim menutup ponselnya. FBI tertarik pada kasus ini. Anda akan mendapat perlindungan federal selama perjalanan.
Dan Harjo, dia berbalik ke kepala rutan yang terisak, Anda ditangkap karena menghalangi keadilan dan konspirasi. Saat Harjo dikawal keluar dari kantornya dengan borgol, Kirana merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia bukan lagi hanya seorang wanita muda yang mencoba membuktikan nilainya. Dia adalah pewaris warisan keberanian dan keadilan. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Sekarang benih-benih itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, suara yang tidak bisa dibungkam. Saat itu ponsel Ibu Saraswati berdering. Dia menjawab sebentar, ekspresinya menjadi serius. Itu adalah Nyonya Margaret van der Sar. Dia ada di kota. Dia bilang dia punya hal lain yang ditinggalkan nenek Anda. Sesuatu yang bahkan tidak dia percayakan kepada Bang. Dia ingin bertemu dengan Anda malam ini. Kirana mengangguk. Setiap pengungkapan membawanya lebih dekat untuk sepenuhnya memahami siapa neneknya dan apa yang telah dia korbankan. Kalau begitu ayo pergi, katanya. Tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan. Karena di suatu tempat di kotak penyimpanan di Jenewa, kebenaran Anyang akan mengubah hidup menunggu dan Kirana Wibowo siap untuk memberi mereka suara. Hotel tempat Nyonya Margaret van der Sar menginap adalah salah satu tempat yang membisikkan kisah hidup yang dijalani, dengan keanggun dan tujuan. Kirana ditemani oleh Bu Ratna, Dr. Harun, dan Ibu Saraswati disambut di suite dengan pemandangan kota yang diterangi. Margaret van der Sar adalah seorang wanita dengan rambut perak yang disisir rapi, mata biru yang telah melihat terlalu banyak dunia, dan martabat yang hanya datang dari kehidupan yang didedikasikan untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika dia melihat Kirana, matanya berkaca-kaca. Anda persis seperti yang dia katakan. Bisik Margaret memegang tangan Kirana di antara tangannya. Siti berbicara tentang Anda setiap hari. Dia bilang Anda adalah mahakaryanya, warisan hidupnya. Nyonya van der Sar, apa yang Anda tahu tentang nenek saya? Margaret mengundang mereka untuk duduk. Tangannya sedikit gemetar saat dia menyiapkan teh. Nenek Anda, Siti, bekerja untuk keluarga saya selama 5 tahun. Dia bukan hanya karyawan kami, dia adalah bagian dari keluarga kami. Suami saya adalah duta besar Belanda dan Siti bersama kami di setiap tujuan. Tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Siti memiliki karunia khusus. Karunia apa? Dia bisa membaca orang, memahami niat, dan pengetahuannya tentang bahasa memungkinkannya untuk mendengar percakapan yang orang lain anggap pribadi. Margaret berhenti, matanya jauh dengan kenangan. Suatu malam selama resepsi diplomatik di rumah kami, Siti sedang melayani ketika dia mendengar percakapan dalam bahasa Rusia antara dua diplomat. Mereka mendiskusikan jaringan yang menggunakan keluarga diplomatik sebagai kedok untuk memindahkan orang melawan kehendak mereka. Keheningan di ruangan itu mutlak. Siti datang kepada saya malam itu gemetar. Dia menceritakan semuanya, suami saya, dan saya sangat terkejut. Dia ingin segera melaporkannya. Tetapi Siti bersikeras mengumpulkan lebih banyak bukti terlebih dahulu. Selama berbulan-bulan dia mendokumentasikan semuanya dengan teliti. Nama, tanggal, rute. Dia menggunakan posisi tak terlihatnya untuk hadir dalam pertemuan, di mana tidak ada yang mengira dia mengerti apa yang mereka katakan. Dan mengapa Anda tidak melaporkannya ketika Anda memiliki cukup bukti? Margaret bangkit dan pergi ke peti kecil di atas meja. Karena kami menemukan bahwa jaringan itu memiliki koneksi di tingkat tinggi dari berbagai pemerintah. Kami tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Kemudian suami saya meninggal. Serangan jantung mendadak selama pertemuan diplomatik. Suaranya pecah. Secara resmi itu adalah hatinya. Tetapi saya selalu bertanya-tanya. Tepat sebelum meninggal dia mengatakan dia siap untuk mengungkap semuanya terlepas dari konsekuensinya. Siti takut setelah itu. Margaret melanjutkan. Takut hal yang sama akan terjadi padanya. Tetapi bukan takut untuk dirinya sendiri. Tetapi takut meninggalkan Anda sendirian. Kirana jadi. Dia memberi saya ini. Dia membuka peti dan membuat saya berjanji bahwa dia hanya akan memberikannya kepada Anda ketika Anda cukup kuat, ketika dunia siap mendengarkan Anda. Dari peti dia mengeluarkan hard drive eksternal kecil dan amplop tebal. Ini semuanya rekaman audio pertemuan diplomatik di mana operasi ini dibahas. Foto dokumen asli dan yang paling penting kesaksian para korban yang Siti temui dan bantu secara rahasia selama bertahun-tahun. Kirana mengambil drive itu dengan tangan gemetar. Itu kecil tetapi mengandung beban seluruh hidup. Ada hal lain? Tambah Margaret dengan lembut. Kotak di Genewa berisi bukti dokumenter. Tetapi ini dia menunjuk drive itu berisi suara. Kisah nyata orang-orang yang dibungkam merekamnya dengan izin dalam bahasa mereka sendiri. Dia tahu Anda akan menjadi orang yang akhirnya menerjemahkannya yang akan memberi mereka suara kepada dunia. Malam itu Kirana hampir tidak tidur. Dengan headphone terpasang, dia mendengarkan jam demi jam rekaman itu. Suara-suara dalam bahasa Mandarin, Arab, Rusia, dalam bahasa yang dia kenal secara akrab,
Kisah keluarga yang terpisah, janji yang dilanggar, harapan yang hancur. Dan di setiap rekaman pada akhirnya ada suara neneknya. Suaranya yang keibuan berjanji bahwa kisah mereka akan diceritakan. Ketika fajar menyingsing, Kirana memiliki air mata kering di pipinya tetapi api yang diperbarui di jiwanya. Penerbangan ke Jenewa berangkat keesokan harinya. Kirana bepergian dengan Bu Ratna, Ibu Maya yang telah dibebaskan seperti yang dijanjikan Ibu Saraswati dan pengawal keamanan yang dikoordinasikan oleh agen LM. FBI telah menemukan bahwa Richard Blackwood, klien ketiga sebenarnya adalah agen keamanan swasta yang disuap untuk mendiskreditkan Kirana sebelum dia menjadi suara publik. Dia ditangkap saat mencoba meninggalkan negara itu. Jenewa menyambut mereka dengan langit abu-abu, tetapi dengan janji keadilan. Bank Internasional Helvetia adalah benteng marmer dan baja. Dirancang untuk melindungi rahasia selama beberapa generasi, di ruang pribadi dengan notaris Swiss hadir. Kirana membuka kotak penyimpanan nomor Farpun Sapun Swangtus. Di dalamnya ada folder yang diatur dengan teliti. Masing-masing diberi label dengan tulisan tangan neneknya dengan nama, tanggal, lokasi. Tetapi yang paling mengejutkan Kirana adalah menemukan di bagian bawah kotak itu sebuah album foto dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Hari pertamanya di sekolah belajar menulis dalam bahasa Arab, membaca buku dalam bahasa Perancis. Setiap foto memiliki catatan dari neneknya di bagian belakang. Foto terakhir adalah Kirana. Pada usia 11 tahun tersenyum sambil memegang sertifikat kursus terjemahan online. Catatan itu berbunyi, "Hari saya tahu Anda siap, hanya kurang dunia juga siap." Kirana memeluk album itu di dadanya terisak. Bu Ratna memeluknya lalu Ibu Maya, lalu semua orang yang hadir. Itu adalah momen rasa sakit dan cinta yang terjalin begitu dalam sehingga tidak ada kata-kata dalam bahasa apapun untuk menggambarkannya dengan tepat. Minggu-minggu berikutnya adalah angin puyuh. Kirana dengan bantuan Bu Ratna dan tim hukum internasional menyajikan semua bukti kepada Mahkamah Internasional. Kasus itu menyebabkan gempa bumi di lingkaran diplomatik. 3 jaringan internasional dibongkar. Siptalak pejabat korup ditangkap di 6 negara yang berbeda. Tetapi yang lebih penting daripada penangkapan adalah apa yang Kirana lakukan dengan rekaman itu. Dia membuat film dokumenter berjudul Suara-Suara yang Dibungkam. Di dalamnya dia secara pribadi menerjemahkan setiap kesaksian, memberi suara kepada mereka yang telah dibungkam. Dia tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi dia menangkap emosi, konteks budaya, kemanusiaan penting dari setiap kisah. Film dokumenter itu menjadi viral secara global. Lebih dari 1 juta tampilan dalam minggu pertama, pemerintah terpaksa merespons. Kebijakan berubah, nyawa diselamatkan. Duta Besar Klaus Zimmermann dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara pribadi menghubungi Kirana. "Nona Wibowo, pekerjaan Anda telah mengekspos ketidakadilan yang diabaikan pemerintah selama beberapa dekade. Atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya ingin menawarkan posisi sebagai penerjemah khusus hak asasi manusia. Tugas Anda ada salah memberi suara kepada orang-orang yang perlu didengar dunia." Kirana menerima tetapi dengan satu syarat bahwa posisi itu mencakup program untuk mengidentifikasi dan melatih bakat muda lainnya tanpa kredensial formal. Bakat sejati. Ia berargumen seharusnya tidak membutuhkan validasi institusional untuk diakui. Proposisinya diterima dengan suara bulat. Sebulan kemudian, Kirana berdiri di pengadilan yang sama di mana dia pernah dipermalukan. Tetapi kali ini dia bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai pembicara tamu di konferensi internasional tentang keadilan linguistik. Hakim Agung Bima Sentosa hadir dihadirin. Dia telah pensiun lebih awal setelah penanganannya terhadap kasus Kirana, menghasilkan penyelidikan atas kasus lain di mana dia mungkin telah membiarkan prasangka memengaruhi penilaiannya. Di akhir pidatonya, Sentosa mendekatinya. "Nona Wibowo," suaranya rendah hati, sangat berbeda dari pria sombong yang dia dulunya. "Tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk bagaimana saya memperlakukan Anda. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa kasus Anda mengubah hidup saya. Itu memaksa saya untuk menghadapi prasangka yang bahkan tidak saya ketahui saya miliki. Saya sekarang bekerja dengan sistem peradilan untuk menerapkan reformasi yang mencegah hakim lain melakukan kesalahan yang sama yang saya lakukan." Hakim Sentosa Kirana menjawab, "Pengampunan tidak menghapus kerusakan tetapi membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Pengakuan Anda berarti lebih dari permintaan maaf Anda. Karena itu menunjukkan bahwa orang bisa berubah, belajar, tumbuh. Mereka berjabat tangan dan dalam gerakan itu ada penyembuhan. Tidak hanya untuk mereka, tetapi sebagai simbol dari apa yang sistem peradilan bisa menjadi." Ibu Maya telah membangun bali hidupnya dengan bantuan Ibu Saraswati. Dia sekarang bekerja mengordinasikan program rehabilitasi untuk orang yang dipenjara secara tidak adil.
Anda memberi saya harapan ketika saya tidak memilikinya, katanya kepada Kirana. Sekarang saya ingin memberikan harapan yang sama kepada orang lain. Bu Ratna menerima pengakuan nasional sebagai pembela umum tahun ini. Tetapi yang paling dia banggakan bukanlah penghargaan, tetapi surat-surat yang dia terima dari klien yang bersyukur terinspirasi oleh pembelaannya yang penuh semangat terhadap Kirana. Profesor Bambang mengundurkan diri dari posisinya setelah penyelidikan universitas mengkonfirmasi beberapa kasus plagiarisme. Kejatuhannya berfungsi sebagai peringatan bagi akademisi lain tentang pentingnya integritas. David Joeng, insinyur yang memiliki keberanian untuk mengaku lebih dulu, mendirikan yayasan yang didedikasikan untuk mendukung bakat non-konvensional. Kirana mengajari saya bahwa kehormatan lebih berharga daripada uang atau posisi. Amin jelaskan dalam sebuah wawancara Sofia, wanita muda dari Rutan yang telah mempertaruhkan pekerjaannya untuk membantu Kirana menerima beasiswa penuh untuk belajar pekerjaan sosial disponsori oleh program yang didirikan Kirana. Setahun setelah hari Kirana ditangkap, dia berdiri di depan pemakaman tempat neneknya dimakamkan. Dia telah melakukan perjalanan dari Genewa khusus untuk momen ini. Dia meletakkan bunga segar di kuburan dan berlutut. Nenek, dia berbicara dengan lembut. Saya menyelesaikan apa yang nenek mulai. Suara-suara yang nenek bantu lindungi sekarang didengar oleh seluruh dunia. Jaringan yang nenek dokumentasikan dibongkar. Orang-orang yang mencoba membungkam kita gagal. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun pohon di dekatnya, seolah-olah alam sedang mendengarkan. Tetapi lebih dari itu nenek, saya akhirnya mengerti mengapa nenek mengajari saya semua bahasa itu. Itu bukan hanya tentang kata-kata, itu tentang empati, tentang koneksi, tentang memahami bahwa setiap orang terlepas dari bahasa atau asal, mereka memiliki kisah yang pantas didengar. Kirana mengeluarkan album foto dari tasnya yang dia temukan di kotak penyimpanan. Dia membukanya di halaman terakhir, di mana dia menempelkan foto baru. Itu adalah dirinya sendiri, berdiri di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikelilingi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang kisahnya telah diterjemahkan, yang suaranya telah diperkuat. Lihat nenek, inilah yang kita bangun bersama. Pengorbanan nenek tidak sia-sia. Warisan nenek hidup di setiap orang yang kini punya suara berkat apa yang nenek ajarkan padaku. Saat matahari terbenam, Kirana berdiri di sana, merasakan kedamaian yang belum dia rasakan selama bertahun-tahun. Neneknya telah menanam benih harapan dalam bentuk bahasa. Benih-benih itu telah tumbuh menjadi taman keadilan yang akan terus mekar jauh setelah mereka berdua pergi. Keesokan harinya, Kirana memberikan kelas pertamanya di program yang telah dia buat. Renti anak muda dari berbagai latar belakang. Semua dengan bakat luar biasa tetapi tanpa kredensial formal, menatapnya dengan harapan dan kekaguman. Nenek saya biasa mengatakan kepada saya, Kirana memulai bahwa bakat tidak memerlukan sertifikat untuk menjadi nyata. Itu hanya butuh kesempatan untuk bersinar. Anda di sini karena masing-masing memiliki karunia unik. Tugas saya bukan mengajar Anda, tetapi membantu Anda mengenali kekuatan yang sudah Anda miliki di dalam. Seorang wanita muda di barisan depan mengangkat tangannya. Nona Wibowo, bagaimana kami tahu bahwa kami cukup baik? Kirana tersenyum mengingat ketika dia sendiri mengajukan pertanyaan itu. Mengapa Anda ada di sini? Karena Anda berani mencoba ketika dunia mengatakan Anda tidak bisa. Tekad itu, keberanian itu lebih berharga daripada gelar sarjana manapun. Bulan-bulan berubah menjadi tahun-tahun. Program Kirana tumbuh meluas ke 2 negara. Ribuan bakat muda menemukan peluang yang tidak akan pernah mereka miliki. Beberapa menjadi penerjemah, yang lain menjadi mediator budaya, yang lain menjadi aktivis hak asasi manusia. Tetapi mereka semua berbagi sesuatu yang sama. Keyakinan bahwa bakat sejati melampaui kredensial dan bahwa setiap suara tidak peduli seberapa dibungkam, pantas didengar. Dalam upacara khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kirana menerima penghargaan hak asasi manusia internasional. Saat dia memegang penghargaan itu, dia memikirkan semua orang yang telah memungkinkan momen ini. Neneknya yang telah mengorbankan segalanya. Ibu Maya yang telah percaya padanya ketika dia berada di titik terendahnya. Bu Ratna yang telah berjuang untuknya melawan segala rintangan. Joeng yang telah menemukan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Dalam pidato penerimaannya, Kirana tidak berbicara tentang prestasinya. Dia berbicara tentang neneknya. Siti Wibowo tidak pernah memiliki gelar sarjana, tidak pernah menerima pengakuan resmi untuk pekerjaannya. Tetapi dia memahami sesuatu yang baru mulai dipelajari dunia, bahwa nilai seseorang tidak diukur dalam sertifikat, tetapi dalam karakter, bukan dalam kredensial, tetapi dalam keberanian. Suaranya sedikit pecah karena emosi. Penghargaan ini bukan milik saya, ini miliknya.
Ini milik setiap orang yang pernah diremehkan, diabaikan, dibungkam. Ini adalah pengingat bahwa bakat luar biasa dapat datang dari tempat-tempat biasa dan bahwa terkadang orang yang paling kuat adalah mereka yang tidak pernah diperhatikan dunia. Tepuk tangan yang terjadi berlangsung selama 5 menit penuh. Orang-orang dari seluruh dunia yang terhubung secara virtual bertepuk tangan tidak hanya untuk Kirana, tetapi untuk semua Siti di dunia. Semua nenek, ibu, pekerja tak terlihat yang telah menanam benih harapan tanpa tahu apakah mereka akan pernah mekar. Malam itu Kirana berada di apartemennya di Genewa melihat kota yang diterangi, ponselnya berdering. Itu adalah nomor tak dikenal, Nona Wibowo. Saya Maria, saya berusia 10 tahun dan tinggal di desa kecil di Guatemala. Saya melihat film dokumenter Anda. Saya berbicara 5 bahasa yang saya pelajari dari turis yang mengunjungi desa saya. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin itu benar tanpa pendidikan formal. Tetapi Anda memberi saya harapan bahwa mungkin hanya mungkin saya juga bisa punya masa depan. Bisakah saya melamar program Anda? Kirana tersenyum dengan air mata di matanya. Tentu saja Anda bisa, Maria. Ceritakan kisah Anda. Dan saat dia mendengarkan kisah Maria, Kirana mengerti bahwa inilah warisan sejati neneknya. Bukan jaringan yang dibongkar atau penghargaan yang diterima, tetapi setiap kehidupan individu yang disentuh, setiap bakat yang diakui, setiap suara yang akhirnya didengar. Siklus berlanjut, harapan berlipat ganda, dan di suatu tempat Kirana yakin neneknya Siti tersenyum. Karena pada akhirnya ini tidak pernah menjadi kisah tentang bahasa atau ketidakadilan atau pengadilan. Itu adalah kisah tentang cinta. Cinta dari seorang nenek yang mempersiapkan cucunya untuk mengubah dunia. Cinta yang melampaui kematian, waktu, dan keadaan. Dan cinta itu diterjemahkan dalam enalas bahasa dan silu tindakan keberanian telah menerangi dunia.